Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindya Putri Humaira. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi yang pernah saya pelajari dalam mata kuliah Islam Interdisipliner. Ada 3 materi yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah konsep umum pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses lahirnya insan-insan yang memiliki integritas kepribadian yang utuh dan lengkap dalam melakukan pemahaman, pengetahuan, dan tanggung jawab pendidikan dalam Islam. Adapun dasar dari pendidikan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa? Karena pandangan hidup atau teologi umat Muslim berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya, apa sih tujuan dari pendidikan Islam? Al-Jamali merumuskan tujuan umum pendidikan Islam dari Al-Quran ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, mengenalkan peserta didik, posisinya di antara makhluk ciptaan Tuhan, serta tanggung jawabnya dalam hidup ini. Yang kedua, mengenalkan kepada peserta didik sebagai makhluk sosial serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat dalam kondisi dan sistem yang berlaku. Yang ketiga, mengenalkan kepada peserta didik tentang alam semesta dan segala isinya. Yang keempat, mengenalkan kepada peserta didik tentang keberadaan alam maya atau alam gaib. Di dalam pendidikan Islam juga terdapat nilai-nilai pendidikan Islam. Yang pertama, nilai iman. Iman adalah keyakinan penuh yang dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah, dan diwujudkan oleh amal perbuatan. Keimanan juga mengajak manusia ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terdapat nilai ibadah. Ibadah adalah suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah mencangkup keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup di dunia ini, termasuk kegiatan duniawi sehari-hari. Yang ketiga, terdapat nilai akhlak. Akhlak merupakan realisasi dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Pendidikan akhlak tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan agama, baik menurut akhlak, baik pula menurut agama. Dan yang buruk menurut ajaran agama, buruk juga menurut akhlak. Materi yang akan saya bahas yang kedua ada pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik adalah manusia seutuhnya yang berusaha untuk mengasah potensi supaya lebih potensial dengan bantuan pendidik atau orang dewasa. Peserta didik juga sering disebut sebagai murid, pelajar, dan juga anak didik. Pemakaian istilah ini pada dasarnya memiliki perbedaan. Hal ini sesuai dengan gagasan yang dikemukakan oleh tafsir bahwa istilah penyebutan terhadap manusia usia sekolah itu bukanlah peserta didik seperti yang termuat dalam sistem pendidikan nasional tahun 2003. Tetapi istilah yang tepat adalah murid. Istilah murid ini dari pandangan tafsir benar-benar dipengaruhi oleh ajaran Islam itu sendiri, yakni menekankan kesungguhan belajar, menyucikan diri, kepatuhan murid terhadap guru, dan sedang berjalan menuju Tuhan. Disinilah letak mendasar perbedaan istilah murid dengan istilah yang lainnya. Sebagai peserta didik, Said Hawa menjelaskan tugas murid atau sifat-sifat murid dalam pendidikan Islam harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harus mendahulukan kesucian jiwa sebelum lahirnya. Yang kedua, mengurangi keterkaitannya dengan kesibukan duniawi, karena kesibukan semacam ini akan melengahkannya dari cita-cita dasar dari menuntut ilmu. Yang ketiga, tidak sombong terhadap orang yang berilmu dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap guru. Yang keempat, menjaga diri dari perdebatan-perdebatan karena
akan mengganggu dan membingungkannya. Yang kelima, menekuni ilmu yang paling penting untuk dirinya. Yang keenam, tidak menekuni banyak ilmu sekaligus, melainkan berurutan dari yang paling dasar dan penting. Yang ketujuh, tidak tergesa-gesa menguasai ilmu, konsisten terhadap ilmu yang sedang dipelajari dan tidak berpindah sebelum selesai tahap ke tahap yang lainnya. Berikutnya ada pendidik. Pendidik merupakan aspek penting dalam pendidikan. Pendidik mengemban amanah yang mulia dan berat untuk dilaksanakan. Karena pendidik harus mampu membimbing dan mengarahkan peserta didiknya kepada hal yang positif dan lebih baik. Pada semua aspek yang dimiliki peserta didik, baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut murabbi, mu'alim, mu'adzib, mudarris, dan mursyid. Kelima kata itu mempunyai makna berbeda, seperti yang pertama, murabbi, yang artinya memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Istilah murabbi sebagai pendidik mengandung 4 tugas utama. Yang pertama, memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan. Dan yang keempat, melaksanakan pendidikan secara bertahap. Istilah yang kedua ada mu'alim, yang artinya mengajar. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 151, maka mu'alim adalah orang yang mampu untuk mengkonstruksikan bangunan ilmu secara sistematis dalam pemikiran peserta didik dalam bentuk ide, wawasan, kecakapan, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan hakikat sesuatu. Istilah yang ketiga ada mu'adzib, artinya memberi adab dan mendidik. Mu'adzib adalah seorang pendidik yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar yang akan menggerakkan peserta didik untuk berperilaku atau beradab sesuai dengan norma-norma tata susila dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat. Istilah yang keempat ada mudarris, yang artinya pendidik dan pengajar. Mudarris adalah orang yang memiliki kepedulian intelektual dan informasi, serta mengupdate pengetahuan dan keahliannya secara kontinu dan senantiasa berusaha membuat peserta didiknya menjadi cerdas, meminimalisir kebodohan, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Istilah yang kelima ada mursyid, artinya penunjuk, pemimpin, pengajar, dan instruktur. Mursyid berkedudukan sebagai pemimpin, petunjuk jalan, pengarah bagi peserta didik agar ia memperoleh jalan yang lurus. Pendidik sebagai pemegang amanat hendaknya memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antaranya, yang pertama, zuhud, tidak mengejar materi karena mengajar mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kebersihan pendidik, jauh dari dosa, jiwanya terhindar dari sifat tercela seperti iri, dengki, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ikhlas dalam pekerjaan. Dan yang keempat, pemaaf. Yang kelima, mencintai murid-muridnya seperti anak sendiri. Dan yang keenam, harus mengetahui tabiat dari murid-muridnya. Pendidik harus mengetahui tabiat bawaan dari muridnya, adat kebiasaannya, rasa dan pemikirannya agar ia tidak kasar dalam mendidik anak-anaknya karena sudah mengenal sifat-sifat murid tersebut. Materi berikutnya, interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam.
Guru dan anak didik adalah dua komponen pendidikan yang tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dirusak, karena merekalah yang menggerakkan proses interaksi edukatif tersebut, di mana interaksi edukatif tersebut mempunyai suatu tujuan. Interaksi edukatif adalah interaksi yang apabila dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan untuk mendidik, untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaannya. Kegiatan interaksi banyak sekali disinggung dalam Al-Quran dan hadis, seperti kisah-kisah para rasul, khulafaur rasyidin, dan juga para ulama-ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Al-Quran telah menggambarkan bagaimana akhlak harus diutamakan pada setiap aspek-aspek perbuatan anak didik, dan juga membangun komunikasi serta interaksi dengan baik telah diajarkan dalam Al-Quran. Namun pada saat ini banyak pendidik dan orang tua yang tidak memahami makna interaksi edukatif dalam menjalankan tugasnya, sehingga muncul generasi-generasi yang tidak mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Oleh karena kebanyakan para pendidik tidak memahami serta tidak mampu mengaplikasikan makna interaksi edukatif dalam dunia pendidikan. Menurut pendapat saya, hal tersebut bisa saja terjadi karena kurangnya penanaman pendidikan karakter pada peserta didik, sehingga murid tersebut bisa melakukan hal tersebut kepada seorang guru. Mungkin banyak juga faktor lain yang mendukung dirinya untuk melawan dan melecehkan gurunya, seperti faktor psikologis, faktor pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Namun, bagaimanapun hal tersebut tidak dapat dibenarkan, seperti yang dijelaskan Said Hawa mengenai sifat dan tugas peserta didik, yang salah satunya adalah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap guru. Siswa harus patuh dan menghormati guru karena guru adalah tugas mulia yang dimandatkan oleh Allah kepada manusia. Sedangkan sebagai pendidik juga tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada peserta didik karena merasa dirinya harus dipatuhi, harus dihormati. Iya, memang benar. Sebagai seorang guru sudah seharusnya dipatuhi, dihormati. Namun tidak ada alasan guru untuk menjadi keras dalam mendidik, apalagi keras secara fisik. Sebagai seorang guru hendaknya memiliki sifat-sifat mulia seperti pemaaf, sabar, ikhlas dalam pekerjaannya, dan guru mencintai murid-muridnya seperti anaknya sendiri. Jika siswa itu memang anak yang nakal, sebagai seorang pendidik sudah seharusnya mengetahui tabiat bawaannya, kebiasaannya, rasa dan pemikiran dari setiap siswa agar guru dapat mengerti dan tidak bertindak kasar dalam mendidik murid-muridnya. Walaupun pelaksanaan pembelajaran matematika yang mempelajari ilmu umum, tetapi pemahaman pendidikan karakter, akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis harus diperkuat dengan cara seperti sebelum memulai pelajaran dilakukan tadarus bersama, memperkenalkan sejarah-sejarah Islam yang ada sangkut pautnya dengan matematika, seperti tokoh muslim yaitu Al-Khwarizmi yang merupakan seorang ilmuwan muslim, dan penerapan surah Al-Asr tentang kedisiplinan waktu. Demikian video dari saya mengenai ulasan materi mata kuliah Islam interdisipliner. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.